Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kajian kita yang insyaallah bertemakan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, ayat 24, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, yaitu Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika ada salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan ah, atau janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Pada ayat ini memberikan ajaran kepada kita, adab kepada orang tua. Berlaku baik. Cara berlaku baik dirinci oleh ayat ini. Bila salah satu atau keduanya dalam pemeliharaan kita, kemudian mereka sudah lanjut usianya, maka dalam cara berkata kita harus baik. Jangan mengatakan ah, atau bahasa yang lain, mungkin perkataan-perkataan lain yang menyakitkan orang tua kita. Jangan membentak dengan suara atau nada yang tinggi. Dan bagaimana kita berkata? Berkatalah dengan kata-kata yang baik, yang tidak menyinggung perasaan mereka. Kemudian dalam perjalanan hidup kita, jangan kita merasa tinggi di hadapan orang tua kita. Kekayaan, status sosial yang kita miliki tidak ada artinya di hadapan orang tua kita ketika kita berlaku merendahkan orang tua kita. Dan Al-Quran memberikan tuntunan, rendahkan dirimu. Jangan sombongkan dirimu di hadapan orang tua kalian. Dan banyaklah memohon kepada Allah ampunan untuk mereka, karena mereka telah merawat kita, memelihara kita semenjak kecil. Terkadang kita pun menyikapi tidak nyaman ketika kita melihat sikap orang tua kita.
tetapi Allah melihat hati kita. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Itu dilanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu surah Al-Isra ayat 25, yang artinya Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu, dan jika kamu orang yang saleh atau orang yang baik, maka sungguh Allah Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Kita juga bisa mendapatkan informasi dari surat Luqman berkenaan dengan bakti kepada orang tua. Bahkan dalam surah Luqman dijelaskan kedudukan orang tua seakan-akan lebih. Digambarkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ketika mengandungnya semakin lemah dari bulan ke bulan. Wa fisaluhu fi amain. Setelah mengandung, melahirkan dan menyusuinya selama 2 tahun. Maka Allah memerintahkan anishkurli wa liwalidaik ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada orang tuamu, dan kepadaku kamu kembali. Bagaimana kalau kedua orang tua kita memaksa kepada kesyirikan, memaksa kepada kemaksiatan? Al-Quran pun memberikan pembelajaran kepada kita pada surah Luqman ayat 14. Fala tuti'huma, jangan taat kepada perintah keduanya ketika kita diperintahkan untuk syirik atau menyekutukan Allah. Namun Quran pun memerintahkan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya dengan cara yang baik di dunia. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim seperti terekam pada 2 surah, yaitu surah Al-Isra ayat 23, 24 dan 25, dan juga surah Luqman ayat 14 dan 15. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu keduanya pada usia lanjut, tetapi tidak mengantarkannya ia mendapatkan surga. Artinya, hidup bersama orang tua tetapi tidak mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Karena apa? Tidak mampu memanfaatkan waktu-waktu tersebut berbakti kepada kedua atau salah satu dari orang tuanya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhhu. Orang tua adalah pintu surga yang tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu tersebut atau kalian jaga. Artinya, dengan kita menjaga orang tua kita, merawat, memelihara, berlaku baik, insya Allah ibu-ibu dan kita atau para hadirin akan mendapatkan pintu surga. Maka pada usia-usia kita ini
apalagi yang masih mempunyai kedua orang tua, kuatkan kesabaran di dalam merawat orang tua. Ada sebuah doa dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, dan doa ini hendaknya selalu kita baca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa, amalan apakah yang dicintai Allah? Dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian aku pun bertanya kembali, kemudian apa? Birrul walidain. Jawaban Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Rasulullah pun menjawab, al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Sehingga kalau kita melihat dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, memberikan gambaran kepada kita di antara amalan yang dicintai oleh Allah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Manfaatkan kesempatan untuk kita yang masih mampu merawat atau bertemu dengan orang tua kita. Karena kesabaran yang kita jalani, proses yang harus terus kita lalui ketika bersama dengan orang tua kita yang masih hidup, menjadikan salah satu cara kita mendapatkan umur yang panjang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, berbakti kepada orang tua akan menambah umur. Nabi SAW bersabda, man ahabba ayyamudda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Ingin umur panjang? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ingin rezeki yang banyak? Maka sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat kita. Ketika seseorang juga mendapati orang tuanya setelah tiada, apakah kita masih punya kesempatan untuk berbakti? Tentu. Cara kita berbakti kepada orang tua yang telah tiada adalah dengan mendoakannya. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata, derajat seseorang bisa terangkat setelah ia meninggal. Ia pun bertanya, jadi orang yang meninggal ini setelah diangkat derajatnya, ia bertanya, wahai Rob, kenapa ini bisa terjadi? Artinya kenapa kok derajat saya makin ditinggikan? Maka dijawab, anakmu
telah memohonkan ampun untuk dirimu. Gunakan kesempatan kita untuk selalu mendoakan orang tua kita. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dijelaskan dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'di. Ia berkata, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang seseorang dari Bani Salimah. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Artinya masih tetap ada bentuk bakti kepada keduanya walaupun sudah wafat. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, memintakan ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka untuk dipenuhi setelah ia meninggal, menjalin hubungan silaturahmi, kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya. Itu diantaranya sebagai bentuk berbakti kepada orang tua. Bahkan ada sebuah amalan yang kita lihat, jihad itu amalannya, pahalanya besar. Tetapi ketika datang seseorang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berjihad, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang ini menjawab, iya, masih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjihadlah dengan menjaga kedua orang tuamu. Termasuk amalan yang mulia. Termasuk jihad kita ketika orang tua masih hidup adalah menjaganya. Ketika telah wafat, mendoakannya atau melakukan amalan-amalan yang bisa mengantarkan orang tua pun mendapatkan bagian daripada amalan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ingat, kesalehan yang ada pada diri kita, amalan-amalan yang kita lakukan yang baik, insya Allah orang tua kita pun akan mendapatkan bagian pahala. Karena ia yang merawat kita, mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, mendidik, bahkan sampai dewasa pun kita masih dalam pantauan orang tua kita. Bahkan ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah dan segenap pemirsa, ibu disebutkan dalam hadis dibandingkan dengan seorang ayah 3:1. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah, siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik? Beliau bersabda, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian ibumu, jawab Rasulullah. Kemudian bapakmu. Ibu, ibu, itu yang perlu kita muliakan. Baru bapakmu. Kenapa kedudukan ini seperti dibedakan? Sebagaimana dalam surah Luqman digambarkan, ibu kita mengandung dari waktu ke waktu semakin lemah, melahirkan dalam kondisi lemah, menyusui selama 2 tahun, merawat. Ini adalah balasan, penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, mari kita coba berikhtiar selalu untuk menjauhi sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan termasuk dosa besar adalah uququl walidain. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua.
Disebutkan syirik kepada Allah, dosa besar. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua kita, itu juga termasuk dosa besar. Dan juga disebutkan sumpah palsu juga termasuk dosa besar. Hati-hati. Dan dosa besar kepada kedua orang tua disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, bisa disegerakan di dunia. Akibat dosa yang dilakukan kepada orang tua kita, Allah menghukum kita di dunia. Na'udzubillah. Berlindunglah. Jangan sampai kita hidupnya tidak berkah, sulit, bermasalah. Jangan-jangan punya masalah dengan orang tua kita. Orang tua kita maksa untuk syirik saja, kita tetap diperintahkan untuk wasahibhuma fid dunya ma'rufa, berlaku baik kepada orang tua kita. Apalagi hanya sekedar orang tua kita cerewet, orang tua kita ngeselin, apalagi semakin tua namanya budi. Mulai budi itu budek dikit gitu. Kita ngomong pelan, dikata ngomongin orang tua kita, bicara keras dikira marah-marah. Ini kan perlu perasaan yang kuat pada diri kita. Jadi kita mulai berlatih sabar merawat, karena balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bagian daripada durhaka adalah ibqa'ul walidain minal uquq. Itu disebutkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata seperti itu. Membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Kenapa sampai orang tua menangis? Sikap kita kah? Ucapan kita kah? Atau mungkin perhatian kita yang tidak diberikan? Jadi perasaan kita harus kita mainkan kepada orang tua kita. Termasuk birrul walidain, menyegerakan perintah orang tua. Jangan menunda-nunda. Bahasanya orang tua kita selalu ditembakin entar. Perkataan ini termasuk dosa. Kalau kita ingin berbakti sama orang tua, menyegerakan panggilan orang tua. Khawatirnya ketika kita mengatakan nanti atau entar, dianggap kita mengabaikan dan muncul ucapan yang buruk untuk kita. Bagaimana kita ingat kisah Jurej. Baginda Rasulullah menceritakan, Jurej ini orang yang soleh, sedang sholat sunnah, dipanggil oleh bundanya, tetapi mengabaikan panggilannya, padahal sedang sholat sunnah, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Orang tuanya sampai mengucapkan perkataan dan doa yang buruk untuk anaknya. Maka musibah pun menimpa Jurej. Masalah kesulitan hidup harus dia jalani. Na'udzubillah. Maka menyegerakan panggilan orang tua ini sangat-sangat penting dan perlu diperhatikan oleh kita. Ada 3 doa yang mustajab. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ada 3 jenis doa yang mustajab, artinya terkabul, tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi. Namanya da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Hati-hati. Doa dari pembantu yang tidak dibayar, doa dari orang yang kita aniaya hak-haknya, kita tidak tunaikan kewajibannya, bisa jadi. Berikutnya da'watul musafir, doanya orang yang musafir, sedang bepergian. Jadi kalau kita sedang bepergian, banyak doa, itu insya Allah makbul. Dan doa yang makbul itu da'watul walidaini ala walidihima, doanya orang tua kepada anaknya. Kalau doanya baik-baik, alhamdulillah, kita harapkan. Maka hendaknya kita selalu mencuri perhatian orang tua. Kita tunjukkan bakti kita sehingga muncul dari lisan mereka, meluncur doa-doa yang baik. Yang kita khawatirkan ketika kita mengabaikan mereka, menunda-nunda panggilan mereka, nampak bakti kita tidak ada,
muncul doa keburukan untuk kita dari orang tua kita. Dan ini bisa mustajab dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita, memudahkan ibu-ibu, keturunan ibu-ibu dan seluruh pemirsa, memudahkan kami juga di dalam membentuk dan membina anak-anak yatim piatu du'afa kami, santri maghrib mengaji di Yayasan Cinta Yatim dan Du'afa, untuk juga bisa menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Ketika mereka masih hidup, kita jaga lisan, kita jaga sikap, perbuatan, kita jaga pandangan kita, kita rendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Jadikan orang tua kita sebagai sarana untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan orang tua kita untuk selalu mendoakan kita cari keberkahan dengan adanya orang tua kita. Kalau mereka telah tiada, lakukan kebaikan-kebaikan untuknya. Doakan mereka. Lakukan amaliyah yang bisa menjadikan mereka mendapatkan pahala dari amaliyah yang kita lakukan. Insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama dengan orang tua kita dan keturunan kita. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita memberikan kemanfaatan dan kita pun mendapatkan apa yang kita hajatkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Dan sampaikanlah salam, salawat kami untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala khilaf dan dosa kami. Bimbinglah kami agar selalu mendapatkan jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Engkau anugerahkan kepada kami dan kedua orang tua kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan amal saleh yang Engkau ridai. Berikan kebaikan kepada kami. Berikan kebaikan kepada keturunan kami. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mampu berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang selalu menyempatkan diri mendoakan orang tua kami agar mereka selalu mendapatkan ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami ya Allah petunjuk-Mu agar kami selalu berada di jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat, dan kami dijauhkan dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat dan Engkau murkai. Peliharalah kami dari segala macam bala, peliharalah kami dari segala macam penyakit, peliharalah kami dari hal yang kami khawatirkan dan kami takutkan ya Allah, dari segala macam hal yang tidak kami kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah derajat orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Berikan ampunan kepada mereka, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surga, dan jadikan mereka termasuk orang-orang yang Engkau masukkan mereka dalam derajat orang-orang yang Engkau tinggikan ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama orang tua kami dalam rahmat-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.